Yang terhormat Ketua Umum Hatsindo Bapak Insinyur Sularmo Diploma HE beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum IAKI Bapak Supriyatna ST beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ardi Purnomo selaku Ketua Tim Penanggung Jawab PKB dan PUB Asosiasi Hatsindo IAKI dan SBU Jakon. Yang kami hormati narasumber dan juga moderator, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara seminar series 19 yaitu Seminar Rancangan Konseptual SMKK Bangunan Gedung. Tujuan dari seminar ini yaitu sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Dapat mendapatkan informasi terkait rancangan konseptual SMKK Bangunan Gedung dan merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kerjasama Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia, IAKI, LSP Hatsindo Indonesia Teknik, dan SBU Jakon, serta JS Academy. J Hatsindo, LSP Hatsindo Jago, bersama IAKI, LSP Sakti, JS Academy, Darel Academy. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Walaupun dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi kualitas dari kegiatan ini. Baik, saya sebagai pembawa acara memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap duduk tegak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ardi Purnomo selaku Ketua Tim Penanggung Jawab PKB dan PUB Asosiasi Hatsindo IAKI dan SBU Jakon. Waktu dan ruang kami persilakan. Terima kasih Mbak Usma. Sudah terdengar suaranya? Sudah terdengar Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Hatsindo, Ketua Umum IAKI, dan Ketua Umum SBU Jakon, yang saya hormati Direktur JSI,
Direktur LSP Hatsindo dan LSP Sakti. Dan tak lupa yang saya banggakan, para penanggung jawab TUK, LSP Hatsindo dan LSP Sakti se-Indonesia, beserta asesor tenaga kerja konstruksi dari LSP Hatsindo dan LSP Sakti, dan tentunya seluruh Bapak Ibu beserta seminar seri 19 yang berbahagia. Pertama-tama selalu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini untuk kesekian kalinya kita dapat berjumpa kembali dalam agenda seminar series ke-19 dengan judul Rancangan Konseptual SMKK Bangunan Gedung pada hari ini, hari Selasa, 5 September 2023. Seminar series ini diselenggarakan kerjasama Dimo Group, Juragan Sertifikasi Akademi dengan Asosiasi Hatsindo, IAKI, dan SBU Jakon, dan juga LSP Hatsindo dan LSP Sakti. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selalu saya selaku Ketua Tim PKB dan PUB Asosiasi Hatsindo, SBU Jakon, dan IAKI ingin mengajak Bapak Ibu mengikuti agenda seminar series ini dalam rangka menjalin silaturahmi, menjalin koordinasi, menambah wawasan dan pengetahuan tentunya, sharing ilmu dan saran masukan terkait dengan jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Topik-topik yang kami ambil tentunya bersinggungan dengan jasa konstruksi, baik terkait dengan kelembagaan ataupun badan usaha, terkait dengan tenaga kerja konstruksi ataupun SKK, maupun hal-hal lain yang menyangkut perkembangan teknologi dan inovasi di bidang jasa konstruksi. Nah, ini kami ingin selalu mengajak Bapak Ibu untuk mengikutinya dari awal dan sampai akhir tentunya. Karena seminar series ini akan mendapatkan poin PKB. Poin ya, PKB dalam rangka tentunya untuk perpanjangan SKK bagi tenaga kerja konstruksi dari mungkin badan usaha Bapak Ibu ataupun mungkin tenaga kerja konstruksi yang memang bergerak di bidang konstruksi ya tentunya. Nah, ini harapan saya, kami dari Asosiasi Hatsindo, IAKI, dan SBU Jakon ingin Bapak Ibu juga dapat menyebarkan informasi terkait dengan seminar yang kami lakukan ini. Sehingga nantinya kami istilahnya akan mampu mengadakan seminar ini berkelanjutan ya, berkelanjutan. Harapannya sampai akhir tahun nanti ada sekitar 35 series yang akan kita lakukan. Tentunya dukungan dari Bapak Ibu yang kami harapkan untuk dapat mengikutinya dan menyebarluaskan informasi ini. Mungkin itu Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mengikuti seminar ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran di seminar ini dan mohon dapat mengikutinya dari awal sampai akhir, dan di akhir nanti akan ada pengundian door prize bagi para penanya yang menanyakan secara langsung terkait dengan materi pada siang hari ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih waktu dan ruang dikembalikan kepada Mbak Uswa selaku pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi Purnomo atas sambutannya yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah Bapak Ibu semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar seminar pada siang hari ini hingga selesai nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki ke acara inti, kita foto bersama terlebih dahulu.
Mohon untuk bisa mengaktifkan videonya Bapak Ibu, karena panitia akan mengambil gambar. Untuk panitia bisa dibantu pengambilan gambar, hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan acara kepada moderator, yaitu Bapak Insinyur Heri Suryadi Samosir, MSI, MT, IPM. Waktu dan ruang kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Heri Suryadi Samosir yang hari ini dipercaya untuk menjadi moderator pada seminar kita yang ke-13 ini. Mungkin para peserta baru ada yang masih baru, ada pun sudah pernah mengikuti seminar kita ini, tetapi mungkin kami akan mengingat kembali bahwa seminar ini terlaksana oleh dua asosiasi, yaitu Asosiasi Hindu dan IAKI, dan masing-masing mempunyai LSP. Untuk hal tersebut, untuk memperkenalkan setiap LSP saat ini kami mengundang Mas Kakak ya, untuk memperkenalkan LSP Sakti dan bidang-bidang apa dan bidang apa yang bisa diurus ataupun diperoleh dari LSP Sakti. Terima kasih Mas Kakak, saya persilakan waktu dan ruang. Baik, terima kasih Pak Heri. Izin saya share screen. Sudah dapat terlihat ya Pak ya share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri, selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini, mohon izin, saya akan sedikit mempromosikan mengenai LSP sertifikasi konstruksi teknik YAKI atau yang biasa kita sebut LSP Sakti, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi LSP Sakti ini merupakan LSP pihak ketiga atau P3 dengan asosiasi pengusungnya adalah Asosiasi Konstruksi Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atau IAKI yang telah terakreditasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1410 garing KPTS garing M garing 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Rantai Pasok Jasa Konstruksi terakreditasi. LSP Sakti sendiri berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan dalam pelaksanaan uji kompetensinya melalui tempat uji kompetensi atau TUK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya, sasaran mutu dari LSP Sakti yang pertama penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dengan asesor dan personel yang profesional. Selanjutnya, memastikan pengembangan SDM dengan menyediakan tenaga kerja yang tersertifikasi BNSP. Lalu memastikan kompetensi SDM sesuai SDM melalui prosedur sertifikasi profesi terpelihara. Selanjutnya melaksanakan dan menjaga penjaminan mutu proses sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir untuk sasaran mutunya yaitu memastikan kerjasama yang sinergis untuk kepentingan relevan di LSP. Lalu untuk visinya dari LSP Sakti yaitu terwujudnya lembaga sertifikasi profesi konstruksi sakti yang handal, kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mampu meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di sektor konstruksi. Untuk misinya, yang pertama mempersiapkan ketersediaan SDM kompeten berdaya saing di sektor konstruksi, lalu menyelenggarakan asesmen kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pemohon sertifikasi. Selanjutnya, melakukan kajian dan pengembangan standar kompetensi kerja konstruksi. Dan yang terakhir, melaksanakan sistem manajemen mutu atau quality assurance yang berkesinambungan.
Nah, untuk tempat uji kompetensi LSP Sakti tersendiri sejauh ini terdiri dari 81 TUK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kami juga akan terus menambah jumlah TUK yang mampu melayani di tiap wilayah di Indonesia. Untuk persyaratan dasar pemohon sertifikat kompetensi kerja atau SKK, yang pertama adalah fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang dilegalisir, lalu fotokopi NPWP, ada pas foto 3x4 berwarna, selanjutnya referensi kerja dari perusahaan, dan terakhir sudah mengisi e-simpan untuk upload pengalaman. Ini persyaratan pendidikannya sesuai dengan Permen PU nomor 8 tahun 2022. Nah, untuk daftar skema LSP Sakti sendiri, di sini LSP Sakti memiliki 35 jabatan kerja di bidang manajemen pelaksanaan. Jadi bisa dilihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini mulai dari keselamatan konstruksi, ada juga manajemen konstruksi, ada sistem manajemen untuk konstruksi, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan pelatihan atau PKB pada siang hari ini, LSP Sakti memiliki jabatan kerja di bidang keselamatan konstruksi. Ada juga di bidang K3 konstruksi di jenjang ahli, maupun di jenjang teknisi dan analis, mulai dari petugas maupun personil keselamatan ataupun personil K3 seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sekalian berminat untuk mengurus SKK di bidang manajemen pelaksanaan, bisa menghubungi CS dari LSP Sakti di nomor 0821 1021 0357 seperti itu. Demikian singkat dari saya, Pak Heri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Taka penjelasannya. Mudah-mudahan para peserta kita bisa menyebarkan kepada teman-temannya. Karena di sini LSP Sakti dan Hasido, LSP Sakti dan disampaikan Mas Kakak adalah khusus spesialis untuk manajemen pelaksanaan dan Hasido untuk jenis film. Pada saat kita masuk kepada seminar kita hari ini, yaitu rancangan konseptual tentang SMKK bangunan gedung. Jadi di sini nanti akan dijelaskan apa itu sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK untuk bangunan gedung, apa itu pedoman SMKK, apa itu dasar hukum SMKK, dan bagaimana penerapan SMKK. Jadi maksud tujuan saya ini, kita akan diberi penjelasan oleh moderator tentang 4 konsep utama SMKK, yaitu SMKK itu sebenarnya apa, pedomannya, dasar hukumnya, dan bagaimana tata cara penerapannya dalam bangunan gedung. Untuk mempersiapkan waktu dan tempat, saya serahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan paparannya sekitar 15 sampai 30 menit ya Pak ya. Nanti saya pandu, nanti saya ingatkan Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Heri. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa saya ingin sharing pengalaman. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui, yang sharing pengalaman. Awalnya saya diminta bantuan teman-teman untuk membuat satu dokumen rancangan SMKK. Mohon izin dulu, yang terhormat Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia beserta jajaran, Ketua Umum Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia beserta jajaran, dan Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi Subjakon beserta jajarannya, mohon izin untuk bergabung atau menyumbangkan pengalaman ke dalam seminar webinar series Hatsindo Group. Saya langsung share. Share. Pak Heri sudah kelihatan ya?
Ya Pak, sudah Sudah Pak, kelihatan ya? sudah Pak, sudah Pak, Oke. sudah jelas Pak, jelas. Oke Pak, siap. Terima kasih Mas Heri. Jadi seperti judulnya adalah sharing pengalaman. Artinya pada saat Permen PUPR 10 tahun 2021 diterbitkan, saya ikut sosialisasinya dan ikut beberapa kali ikut pelatihan yang diadakan oleh beberapa narasumber termasuk yang membidani dari rancangan ini. Kebetulan kebanyakan bangunan gedung yang saya mendapat permintaan bantuan membuat SMKK. Nah, di dalam bangunan gedung di kontrak-kontrak pemerintah itu sesuai dengan peraturan RKPP 12 tahun 2001, di mana di dalam proses tender itu juga wajib membuat RKK, kemudian pada saat pelaksanaan juga ada RKK, maka SMKK menjadi rancangan sosial menjadi awal dari bagaimana kontraktor melakukan mengimplementasikan rencana keselamatan prosesi kerja ya. Jadi yang perlu di dalam membuat rancangan konseptual adalah bagaimana kita merencanakan suatu proyek itu terhindar dari meminimalisasi atau memitigasi dari satu kondisi tidak aman maupun kondisi kerja tidak aman, termasuk bagaimana melakukan satu perancangan mutu dari material maupun quality dari satu prosedur kerja. Saya mulai dari awal, dari halaman pertama, apa itu SMKK? Ya, SMKK adalah dokumen telaah tentang keselamatan industri yang disusun oleh konsultan jasa konstruksi yang terintegrasi dari tahap pengkajian, perencanaan, atau perancangan. Nah, yang saya share ini pengalaman adalah pada tahapan perancangan dan perencanaan. Jadi ada pengkajian itu insya Allah kalau memang ada waktu mungkin saya bisa membagi pengalaman saya pada saat di tahapan pengkajian. Tapi saya ingin dulu ke arah perancangan, di mana yang paling banyak di lapangan itu adalah gini. Pemenangnya itu adalah dari dari usaha kecil, dan dia mengerjakan risiko sedang, nanti ada di belakang. Ya, jadi pengusaha kecil dengan risiko sedang, di mana dua orang yang hanya dua orang berdasarkan peraturan yang mengerjakan sesuai kontraktual untuk menyelesaikan kontrak. Nah, saya langsung ke daftar isi ya untuk bagaimana apa aturan mainnya bisa dilihat di PMPUPR 10 tahun 2021 di lampiran C. Nanti mungkin panitia bisa bantu soft copy dari PMPUPR tersebut. Saya pernah sharing di webinar sebelumnya. Oke. Apa isi dari SMKK, yaitu saya langsung ke intinya, yaitu data umum, bagaimana menyampaikan tentang proyek, informasi tentang proyek, kemudian pertanggungjawaban dari si konsultan perencana, kemudian metode pelaksanaannya, yang ketiga adalah ITP, ini yang paling sering dilewati oleh konsultan perencana. 4, rekomendasi rencana pengembangan hidup, ada rencana menjalur lintas. Nomor 4 dan 5 itu ada aturan mainnya, di mana terhadap dari tingkat risiko yang ditentukan nanti di belakang. Kemudian ada identifikasi bahaya, mitigasi bahaya yang hampir sama dengan kontraktor di RKK. Kemudian ada standar peraturan berdasarkan apa yang akan dikerjakan, kemudian apa yang menjadi acuan, sehingga
meminimalkan satu resiko kecelakaan. Kemudian pernyataan dari konsultan perencana yang akan digunakan oleh PPK untuk menyampaikan satu proyek pada saat tahapan tender. Kemudian ada dukungan keselamatan konstruksi, apa itu biaya SMKK yang paling juga sering jadi problem di lapangan. Kemudian kebutuhan personil keselamatan konstruksi yang akan terkait erat dengan biaya SMKK. Bagaimana kita merancang satu biaya SMKK agar di lapangan tidak ada satu kejadian-kejadian yang merugikan dari si pelaku pekerjaan. Nomor 10 adalah rancangan panduan keselamatan pengusahaan pemeliharaan konstruksi bangunan. Itu adalah bagaimana merancang satu kegiatan konstruksi. Kontraktor pada saat tahapan PHO ke arah FHO itu mempunyai satu panduan bagaimana merawat apa yang sudah dikerjakan, bagaimana memelihara atau memperbaiki yang sudah dikerjakan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi ada kerusakan kecil atau maupun ada hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki. Saya lanjut halaman ini. Nah, di format yang wajib dibuat cover silahkan, tetapi format di dalam cover yang di halaman 2 cover kerasnya boleh silahkan pakai sendiri. Yang penting ini adalah rancangan ini, format ini tetap dibuat. Terus bagaimana lembar pengesahan, karena ini nanti hubungannya dengan kontrak. Mereka tidak akan mau menandatangani jika covernya tidak sama. Karena itu standar ada di dalam di KAK atau di kontraknya pengawas konsultan perencana. Mohon maaf, ada di kontrak konsultan perencana. Kemudian data umum apa saja? Ya, di dalam pengalaman di lapangan saya ditanya sama proyek dan nama paket pekerjaan bedanya apa, Pak? Proyeknya kita adalah proyek konsultan perencanaan, proyek pembangunan misalnya bangunan gedung kelurahan. Nama paketnya jasa konsultasi perencanaan. Nama proyek pembangunan di tahapan jasa konsultasi. Lokasi pekerjaan sesuai dengan ini, nomor kontrak diisi. Kemudian waktu pelaksanaan disesuaikan dengan pelaksanaan bagi lamanya konsultan perencanaan membuat satu perancangan. Kemudian lingkup tanggung jawab konsultan perencana, mohon konsultan perencana melihat kembali KAK-nya, di situ akan didetailkan apa yang menjadi output dari satu perencanaan kerja. Lanjut, kemudian langsung ke metode pelaksanaan. Bab 2 ya, di bab 2 tadi ada, maaf, di bab 2 tadi ada metode pelaksanaan. Katakanlah ini mulai dengan pekerjaan gedung, ya. Nah, di gedung saya ambil atap. Nah, kebanyakan di dalam yang SMKK itu mereka membuat metode pekerjaan tidak detail, sehingga cuma hanya menulis satu metode pelaksanaan pengajuan izin kerja, kedua pengajuan shop drawing, ketiga penyelesaian pekerjaan. Bahaya utama dibuat dengan imajinasi, dan mungkin akan lebih baik dan lebih ideal lagi jika metode pekerjaan itu ada lingkup pekerjaannya dibuat detail sesuai dengan RAB. Mungkin pekerjaan atap, contoh ya, urutan pekerjaan atap adalah sebagai berikut: pengajuan material, kemudian pembuatan pengajuan gambar shop drawing, buat izin kerja, kemudian persiapan material kerja apa saja. Nanti itu akan berkaitan erat dengan ITP yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian kira-kira bahayanya apa di metode pekerjaan itu? Kalau kita di atas, kita akan misal kerjaan baja, kita menggunakan las listrik, katakanlah listrik. Nanti akan ada satu bahaya di mana si pekerja punya potensi terkena bahaya terkena aliran listrik. Kedua, bagaimana pekerja di atas itu aman dari benda tajam.
Dan bagaimana pekerja itu tidak jatuh dari atas, termasuk pada saat finishing atau pada saat membuat meni atau pelindungan dari bahan material itu terhirup dari uap cat dasar dari pekerjaan atap. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ITP. Apa itu ITP? Satu penjelasan atau prosedur kebutuhan untuk menguji di lapangan agar mutu dari mutu pekerjaan atau mutu material yang akan digunakan sesuai dengan rencana atau outline spec yang sudah dirancang oleh konsultan perencana. Tapi contoh, ini yang sering di lapangan saya temukan tidak pernah nggak ada ITP-nya. Atau karena mungkin waktunya nggak ada, saya kurang tahu ya. Yang jelas, jika ITP ini ada, konsultan pengawas akan lebih mudah menjaminkan bahwa kontraktornya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan konsultan perencana, yaitu dari RKS. Satu contoh, saya ambil contoh beton. Beton K300. Dia menggunakan standar, misalnya referensinya standar SNI 03.032.847/2002. Kemudian rencana pemeriksanya kapan? Jadi prosesnya apa yang diperiksa? Hasil uji lab mixer, hasil uji tekan sampel. Jadi gini, pada saat sebelum menentukan vendornya, si kontraktor wajib mengajukan satu hasil uji lab mixer di vendornya sesuai dengan umur. Nanti kalau di standar SNI nanti ada umur 7 hari, 14 hari, 28 hari. Kemudian juga ada uji tekan sampel. Pada saat pengujian sebelum ngecor, itu ada slam test dan membuat kubus. Hasil uji tekan kubus dibawa ke lab. Nah, itu tahapan dalam pemeriksaan pekerjaan di lapangan beton. Pembersihan juga ada, besi dipotong 1 meter untuk dua batang untuk uji tarik dan 1 batang untuk uji bending. Ajukan aja boleh ditulis berapa bending yang diizinkan, berapa ini nanti silakan ditambahkan di dalam referensi, atau langsung tulis SNI sekian, atau ditulis berdasarkan RKS. Kapan dilakukan sebelum pembersihan itu digunakan untuk pabrikasi bukan sebelum diinstalasi. Sebelum pabrikasi sudah diuji dulu, setelah ada uji baru boleh pabrikasi. Jangan sampai pabrikasi dulu baru diuji, dan ujinya itu bukan dari toko. Besi yang jatuh yang di unloading di lapangan itu yang dijadikan sampel. Oke. Nomor 4. Rekomendasi perencanaan LKPPL. Ya. Jadi untuk resiko keselamatan posisi sedang maupun besar, penyedia jasa itu wajib membuat rencana pengelolaan hidup. Nah, dalam tahapan perencanaan SMK, perencana memberikan satu rekomendasi apa yang harus dibuat. Dilihat dari kegiatan aktivitas. Sebagai contoh yaitu adalah pekerjaan tiang panjang. Akses jalan masuk itu akan rusak karena mobilisasi alat berat. Kemudian kanstin dan contoh dirusak karena alatnya sudah turun. Nah, kemudian apa rekomendasi di dalam perencanaan itu? Penyedia jasa harus membuat RKPPL, rencana kerja pemantauan dan pengendalian lingkungan. Jadi dilihat di data dulu, identifikasi dulu seperti apa gitu. Artinya jangan berpikir AMDAL
debu atau enggak, awal dari kondisi sebelum dilakukan pekerjaan seperti apa. Setelah ada alat berat, jalannya rusak. Nah, itu mungkin salah satu yang perlu disampaikan di dalam perencanaannya. Rencana kerja pengelolaan lingkungan ada rencananya, jadi identifikasi petani yang akan rusak apa, kemudian dibuat rencana bagaimana mengendalikan satu kerusakan itu, kemudian ada sisi pelaporan. Nah, di dalam LKPP nanti kontraktor akan punya dua dokumen. Pertama LKPP pada saat PCM, kemudian LKPP pada saat PHO. Bagaimana dia melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Oke, lanjut ke rencana manajemen lalu lintas. Sama, jadi dia kalau sedang itu perlu ada satu perencanaan manajemen lalu lintas. Nah, bagaimana menyampaikan di dalam SMKK, yaitu saya lanjut masih ke tiang panjang. Jadi ini contoh tabel ini ya, artinya tidak mengikat ya, silakan ngikut ini atau punya satu tabel yang bisa mewakili bagaimana memanage satu lalu lintas pekerjaan. Nah, saya coba menggunakan satu kolom, saya ganti kalau di dalam PUPR dia di kolom 2 itu adalah data lintas harian rata, itu sulit kita dapatkan. Saya coba dengan mengambil satu isu atau informasi eksternal atau internal. Dari pekerjaan panjang, dari lalu lintas lingkungan yang merupakan akses jalan komunikasi itu macet. Kemudian bagaimana supaya tidak macet, membuat jadwal mobilisasi dan demobilisasi. Bagaimana membuat jadwal itu, seorang presiden harus tahu kapan dia peak hour atau macet, kapan area itu, akses itu aman untuk dilewati. Dan siapa yang nanti yang akan mengatur rencana, membuat satu rencana dalam biaya SMKK, yaitu flagman, mengatur tugas lalu lintas. Nanti bahasanya lebih detail lagi di SMKK, biaya SMKK. Kemudian tabel bahaya integrasi pengendalian risiko. Sesuai dengan PMPUPR, jadi kan ada identifikasi bahaya itu dimulai dari uraian kegiatan, dari RAB itu bisa diurai kegiatannya, identifikasi bahayanya apa, resikonya apa, kemudian bagaimana menetapkan pengendalian resikonya, bagaimana rencana tindakannya. Jadi kalau misalkan bahaya uraian, saya kasih contoh ya, di contoh yaitu pekerjaan tetap lagi. Mohon maaf. Jadi bahayanya tersengat aliran listrik. Dampaknya apa? Dia bisa cacat ringan, atau dia bisa luka dalam, ataupun dia bisa meninggal. Tapi jarang terjadi orang di bagian atap meninggal karena tersengat listrik, yang paling sering jatuh dari scaffolding atau dari atap. Kemudian apa penerapan risiko supaya tidak tersengat listrik, menggunakan sarung tangan dan sepatu. Artinya tidak ada satu badan yang terhubung atau terkena dari bahan-bahan atau material atau benda sekitar yang mengantarkan aliran listrik. Caranya yaitu dengan menggunakan sarung tangan khusus, ada sepatu, sehingga mereka tidak tersengat listrik. Tapi kalau di kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil dan sedang, itu mengingatkan mereka dengan APD itu perlu effort yang banyak. Ya, kemudian bagaimana cara tindakannya, yaitu membuat analisa kesiapan bersih. Bagaimana membuat analisa, membuat JSI itu melibatkan mandor dan pekerjanya, sehingga ada satu masukan yang bisa menjadi satu sumber bagaimana kita merencanakan satu tindakan pengendalian terhadap unsafe condition maupun
unsafe action atau tindakan tidak aman. Ada formatnya di dalam PUPR. Silakan dilihat di dalam PUPR-nya. Kemudian ini contoh di dalam, kalau di kontraktor ada IBPRP, ini juga ada teka resiko. Bedanya kita di dalam perencanaan tidak disebut, tidak perlu sampai kepada satu tindakan di dalam tabel ini, karena sudah kita rencanakan sebelumnya. Ada pendekatan risiko dan rencana di sini hanya menilai berapa tingkat risiko yang kita rencanakan. Contoh, jadi bagaimana tingkat risiko adalah di dalam lampiran CPU PL 10 ada di situ jelas penerapan tingkat dan kekerapan. Jadi 5 itu hampir pasti terjadi, 4 sangat mungkin terjadi, 3 mungkin terjadi, 2 kecil kemungkinan terjadi. Nah, ini yang paling sering di dalam pekerjaan ini, di dalam pekerjaan kecil besar atau sedang. Rata-rata tukang sudah paham itu antara nomor 3 dan 2 kemungkinan terjadi, kecil kemungkinan terjadi, mereka tahu. Tapi karena mereka berpikir bisa mengetahui karena mereka punya pengalaman. Jadi mereka bisa menghindari sendiri karena dengan prinsip satu, dia tukang dan mandor datang ke proyek, dia bilang, Pak, saya datang sehat, pulang harus sehat. Itu yang sering saya dapatkan informasi dari tukang-tukang di lapangan. Kemudian tingkat keparahan. Ya, jadi ini ada di PUPR bagaimana kita menggunakan ini tergantung dari tabel yang tadi, pekerjaan beresiko. Ini biasanya apa? Ini diambil dari tabel nomor 6. Berkaitan. Kemudian ini keparahan. Nah, ini tingkat risiko. Ini saya sadu dari PUPR. 1 sampai 4 risiko kecil, 5 sampai 12 tingkat risiko sedang, 15-25 tingkat risiko besar. Ya, nanti ada ini semua teori yang ada ini, contohnya yang saya bikin, bahwa tersengat listrik saya kasih 3, sekarang mungkin terjadi, sangat mungkin. Kemudian harta benda rusak, jarang terjadi, atau pernah terjadi ya, saya kasih 2. Kemudian tingkat risikonya saya buat tertinggi mana, 9 berarti sedang. Apa yang akan menjadi tingkat risiko sedang, yaitu di orang dan di keselamatan umum. Ya, kemudian saya tambahkan pekerjaan dinding, dia di lantai 2 atau di lantai 3 pada saat dinding luar dibangun, maka ada risiko dia jatuh dari lantai, dari scaffolding di luar. Nanti seharusnya 8 ya, harusnya 4, ini harusnya kecil. Mohon maaf, ini kesalahan dikit, ini kecil. Nah, ini juga kecil. Kemudian kita ke arah undang-undangnya apa yang kita pakai. Termasuk benar risiko. Jadi kita berisiko. Pekerjaan apa? Pekerjaan bongkaran. Benar risiko yang menggunakan APD. Mematuhi rambu K3. Itu ada di mana menggunakan APD? Ada di Permenakers. Atau di PUPR juga ada. Harus menggunakan APD. Pasal disebutkan karena memang sempat punya waktu untuk membuat ini. Electrical. Menggunakan APD, sarung tangan. Ada di Permenakers tentang alat pelindung diri. Ada di Permen PUPR. Ada juga di Permen Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2015 tentang keselamatan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Webinar sebelumnya ada K3 listrik. Bagaimana mengimplementasikan satu peraturan sehingga yang mengerjakan nantinya tahu, wah ini ada dasar hukum nggak, dia ngomong nanti jatuh, nanti kesetrum nggak gitu, ada ininya, represinya. Nah, yang tadi ini penyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Pak, bisa dipercepat Pak, izin Pak.
Dan Oh siap, nah, ya Pak ya. siap Pak Heri. Untuk mangga-mangga Pak. Ye. Jadi langsung aja ya menentukan risiko. Jadi yang tadi itu jika ada ini kecil-kecil ya. Jadi ketika ada kecil tetapkanlah yang paling besar. Ketika paling besar maka itu yang menjadi apa namanya dasar PPK menyampaikan bahwa ini resikonya sedang, kecil atau besar. Karena di sini kebanyakan sedang, kebanyakan ada sedang kecil ketiga, maka tetap dinyatakan bahwa ini sedang karena ada risiko terbesar di situ. Nomor 9 yaitu bagaimana kita mengatur membuat satu biaya penerapan K3 SMKK. Nah, ada 9 komponen yang harus dihitung oleh konsultan perencana sebagai dasar dari nilai fisik proyek, yaitu salah satunya adalah biaya SMKK. Nah, yang paling sering adalah sini di dalam persoalan penuntutan keselamatan kerja tadi. Personal keselamatan kerja, konstruksi itu juga tergantung misalnya ada lalu lintas yang perlu flagman, ditambahin flagman. Ada petugas K3, kalau ahli K3-nya jangan ditulis ini kadang-kadang menjadi rancu karena ahli K3 sudah masuk di biaya AHS-nya atau biaya offsetnya si kontraktor. Jadi dibuat petugas K3 dan flagman. Tapi jika sudah punya kategori risiko sedang, kemudian punya durasi yang lama, misalkan 6 bulan atau 6 bulan, silakan membuat satu menempatkan petugas gawat darurat atau P3K. Atau diperlukan satu tambahan persetujuan mutu, tapi ini dihitung berdasarkan berapa jumlah berapa durasi proyek yang direncanakan. Nomor 10 ini yang terakhir ya. Jadi ada rancangan panduan keselamatan pengoperasian. Jadi pada saat di dalam PUPR, pada saat proyek selesai di PHO, kemudian FHO itu konsultan perencana membuat satu narasi lah, artinya bagaimana metode mengoperasikan yang dibangun, kemudian memeliharanya. Kita contoh di pekerjaan sound system lah, sound system di gedung. Si kontraktor jangan pergi dulu, dia harus kasih tahu caranya mengoperasikan gimana, bagaimana supaya alat ini menjadi awet sesuai dengan garansi yang dicantumkan di dalam alat sendiri. Benar, pembersihan juga pada saat bersih-bersih itu juga sering terjadi alat rusak atau ada dinding yang gompel, bahasa Inggrisnya gompel gitu ya, nyapu teng kena dindingnya gompel. Jadi siapa yang kerjain, tanggung jawab siapa? Ini juga bagian dari bagaimana konsultan perencana membuat satu narasi sehingga kontraktor pada saat melaksanakan tanggung jawabnya dapat memenuhi kriteria yang dibikin oleh konsultan perencana gitu. Jadi, contoh ya kita membuat jadwal pemilihan furnitur. Ini furnitur kata furnitur jadi ataupun furnitur yang pabrikasi di pabrik onsite gitu ya. Begitu kesenggol, serah terimanya bagus. Tapi pada saat pembersihan ada cacat, tidak diterima oleh owner. Nah, yang bersihin siapa gitu. Jadi perlu ada satu penegasan gitu ya. Masih ada Pak Heri waktu saya? Pak Heri masih ada waktu? Pak, masih 5 menit lagi Pak, masih. Oke, saya mau lanjut ke biaya Pak. Ya, masih bisa Pak, masih bisa Pak. Dilanjut aja Pak. Oh siap. Saya ngomong biaya Pak ya. Bentar. Jadi masih. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan jelas Oke. Pak, jelas. Jadi biaya penerapan sistem manajemen. Jadi satu, ini apa ini? Jadi ini apa RKK. Dari 9 komponen itu biaya SMKK. Saya bahas satu persatu. Nomor 1 adalah pinjaman RKK. SMKK laporan SMKK. Jadi gini, SMKK itu ada banyak ya. Jika dia merupakan risiko sedang,
maka dokumen RKK yang harus disiapkan adalah RKK itu sendiri, RKK pelaksanaan, kemudian RMPK, kemudian RKPPL dan RMLLP. Ya, RMPK rencana mutu pekerjaan khusus RKPPL rencana kerja pemantauan pengendalian risiko lingkungan, RMLP dan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Setelah itu dari WAD itu juga ada laporan RKK. Ini yang mesti diperhitungkan. Bukan banyak kertas yang harus keluar ini. Hanya kertas yang harus keluar. Jadi diperhitungkan bagaimana mengendalikan satu biaya pembuatan laporan. Kemudian sosialisasi, promosi, dan pelatihan antara lain. Nah, ini komponen kedua. Dilihat lagi pada saat membuat perencanaan biaya itu, dilihat berapa lama proyek itu fisik bisa dikerjakan dengan waktu yang diperlukan. Maka dalam menentukan kegiatan di komponen 2, perlu diperhatikan juga kemampuan atau personal yang ada di lapangan. Contoh ini, perusahaan kualifikasi usaha kecil dengan mengerjakan risiko sedang dengan waktu yang lama, 6 bulan katakanlah. Berarti ada satu safety index, siapa yang melakukan. Nah, itulah ada perlunya biaya itu tadi yang di bawah itu perlu ada orang yang bisa melakukan. Kita bayar nanti di komponen selanjutnya. Kita buat dulu industri keselamatan konstruksi, berapa kira-kira yang akan masuk di dalam orang baru yang baru akan masuk di lapangan. Sudah schedule-nya, tukang kayu, tukang batu, tukang kayu, dan tukang listrik. Setiap masuk diberi induction. Kemudian pengarahan pesawat konstruksi. Sebelum melakukan satu pekerjaan di satu kasih pengarahan. Ini penting juga di risiko sedang. Jangan sampai tidak ada satu briefing. Nah, pertemuan keselamatan itu bisa dijadikan menjadi satu briefing. Karena ini sama. Kemudian ada patroli keselamatan. Dilihat dari durasi proyek yang direncanakan 6 bulan ya, 6 bulan berarti ada waktu yang tersedia untuk melakukan satu kegiatan A sampai D. Nah, untuk nomor pelatihan, sosialisasi, simulasi itu mungkin bisa dilihat orangnya ada nggak di lapangan yang bisa melakukan ini. Udah punya waktu nggak? Kadang-kadang kan di perusahaan kecil untuk menyelesaikan pekerjaan 6 bulan itu sudah setengah mati karena bayar orangnya cuma 2 secara LKPP. Lalu LKPP maupun PUPR di dalam usaha kecil itu kualifikasi kecil hanya menyiapkan pelaksana dan ahli K3 atau penulis K3. Kualifikasi sedang, usaha sedang itu ada 4. Nah, ini saya bicara di kualifikasi kecil mengerjakan proyek dengan risiko sedang di waktu yang cukup lama. Karena sekarang kualifikasi kecil bisa mengerjakan sampai 15 M. Proyek 15 M punya banyak kompleksitas masalah yang tinggi terhadap keselamatan, termasuk penggunaan APD. Proyek yang 35 miliar pun atau 40 miliar pun orang juga menggunakan APD kurang. Sering saya temui itu. Ya. Kemudian APK jika di bangunan tinggi, jadi pada saat di lantai 3 dengan lingkungan yang penduduk padat, jangan lupa jaring pengaman. Dengan tali keselamatan dan pembatas area supaya nggak jatuh. Kalau pelindung astar jarang orang pakai karena itu menggantung di tempat ini, jadi cukup menggunakan pagar atau kayu yang agar orang tidak jatuh ke bawah. Ya, termasuk dia menggunakan bagaimana scaffolding itu aman. 1 menit lagi Pak ya. 1 menit lagi Pak. Berapa? 1 menit lagi. Oh siap. Jadi APD itu yang paling sering adalah helm, pelindung mata, sarung tangan, sepatu keselamatan, dan sepatu untuk yang rubber itu hanya jika di lapangan itu sebenarnya becek.
becek tanah yang ini dia akan lebih berguna dengan rubber safety. Nah, yang di lapangan sepatu keselamatan. Nah, cuman ini ada 89 ini sering menjadi yang di lapangan menjadi masalah. Tapi perencanaan dibuat aja dengan biaya nomor 8 yang nanti juga akan diturunin sama yang punya proyek. Asuransi perizinan itu asuransi jaminan kecelakaan kerja. Nah, kemudian bukan BPJS kesehatan loh, jaminan kecelakaan kerja ada di ini. Ya Pak, waktunya habis Pak. Oh siap. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya nanti nih Pak. Oh siap Pak, siap. Jadi terakhir Pak ya, jadi personal keselamatan konstruksi yang nomor 5 itu berhubungan dengan tadi bagaimana kita merencanakan di awal. Ya, oke. Sekian, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Mungkin next time lah saya coba meringkas apa yang menjadi yang penting di dalam satu perencanaan. Oke Pak, monggo. Terima kasih Pak Gesit atas informasinya. Berikut link absen ya, saya mengingatkan para peserta, link absen nanti akan disampaikan pada pertengahan ya, pertengahan tanya jawab. Tolong dipastikan namanya, NIK-nya, nomor induk kependudukan sudah benar, karena ini semua berhubungan dengan PKB yang ada di LPDK. Kami mengingatkan bahwa untuk perpanjangan SKK diperlukan PKB, makanya setiap peserta seminar akan mendapatkan KUM PKB 5 poin. Kita ingatkan bahwa untuk jenjang 7 itu perlu yang namanya 100 poin, jenjang 8 150, jenjang 9 200. Selanjutnya kami sampaikan kepada Mas Kakak untuk menyampaikan ataupun promosi LSP Hatsindo, supaya para peserta audiens mengerti LSP Hatsindo itu berapa, ada jenjang yang di dalam LSP Hatsindo dan apa saja jenis job care-nya atau jabatan kerjanya, dan yang terakhir bagaimana TUK di daerah mana. Terima kasih, saya sampaikan kepada Mas Kakak waktu dan ruang. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Heri. Suara saya sudah dapat terdengar ya Pak ya? Ya. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Heri selaku moderator atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepada saya. Jadi kali ini mohon izin saya sedikit promosi mengenai LSP Hatsindo Indonesia Teknik atau yang biasa kita sebut LSP Hatsindo. Jadi lembaga sertifikasi profesi Hatsindo Indonesia Teknik atau LSP Hatsindo merupakan LSP pihak ketiga dengan asosiasi pengusungnya adalah Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia atau Hatsindo yang telah terakreditasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1410-KPTS-M-2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Rantai Pasok Jasa Konstruksi terakreditasi. LSP Hatsindo Indonesia Teknik sendiri berkedudukan di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan dalam pelaksanaan sertifikasinya LSP Hatsindo Indonesia Teknik melalui tempat uji kompetensi atau TUK di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk yang pertama, visi dari LSP Hatsindo yaitu menjadikan lembaga sertifikasi profesi Hatsindo Indonesia Teknik sebagai lembaga sertifikasi profesi yang profesional, unggul, terpercaya, dan kompeten secara nasional maupun internasional. Untuk misinya yang LSP Hatsindo Indonesia Teknik yaitu memajukan dan memastikan kompetensi tenaga kerja yang bermutu, berkualitas, dan mampu berdaya saing tinggi menuju masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera.
Untuk sasaran mutunya yaitu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dengan asesor dan personel yang profesional, lalu memastikan pengembangan SDM dengan menyediakan tenaga kerja yang tersertifikasi BNSP, lalu memastikan kompetensi SDM melalui prosedur sertifikasi profesi yang terpelihara, melaksanakan dan menjaga penjaminan mutu proses sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku, dan yang terakhir memastikan kerjasama yang sinergis untuk kepentingan relevan di LSP. Selanjutnya, tempat uji kompetensi LSP Hatsin Indonesia Teknik saat ini didata terdiri dari 167 TUK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Jadi kita terus menambah jumlah TUK untuk mempermudah permohonan SKK Bapak Ibu sekalian di wilayah masing-masing. Untuk persyaratan permohonan sertifikat kompetensi kerjanya, yang pertama fotokopi KTP, lalu fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, lalu fotokopi NPWP, pas foto 3x4 berwarna, referensi kerja dari perusahaan, dan sudah mengisi e-simpan. Untuk persyaratan pendidikannya sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2022 seperti itu. Nah, jika ada yang ditanyakan nanti bisa menghubungi kontak customer service LSP Hatsindo, nanti kontaknya saya share di akhir. Selanjutnya daftar skema LSP Hatsindo Indonesia Teknik sebanyak 55 jabatan kerja di bidang sipil, yaitu mulai dari klasifikasi gedung, jalan, jembatan, sumber daya air, ada juga geoteknik dan fondasi, air tanah, air baku, sungai dan rawa, dan masih banyak lagi. Nah, ke-55 skema tersebut terbagi mulai dari jenjang yang paling bawah, jenjang 1, hingga jenjang yang paling tinggi, jenjang 9, seperti itu. Jika Bapak Ibu sekalian berkenan membuat SKK di LSP Hatsindo dengan klasifikasi sipilnya, atau mungkin ada pertanyaan terkait permohonan SKK, terkait persyaratan atau TUK-nya, bisa menghubungi customer service LSP Hatsindo di 0811 185 070. Demikian singkat dari saya, Pak Heri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Ya, terima kasih Mas Kakang, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Ini saya sampaikan sebenarnya ada atensi dari sekretariat bahwa untuk 3 yang bertanya audiens yang raise hand itu mendapatkan voucher potongan pada saat permohonan SKK yang baru, bukan perpanjangan ya, yang baru. Nah, di sini saya lihat tidak ada raise hand, nanti kebijakan dari langsung ada itu. Ada dia rupanya. Pak Dodi silakan Pak Dodi bertanya ini Pak Dodi, karena ini kalau tidak tadi kita bersyukur nih ya, nggak ada yang raise hand. Ternyata ada raise hand. Pak Dodi di mana? Silakan Pak Dodi bertanya. Langsung aja Pak. Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Halo, Halo Pak Dodi, ya, halo, silakan Pak selamat Dodi. siang. Ya, selamat siang. Ya, terima Ya. kasih. Eh, mungkin saya sedikit bertanya ya. Mungkin yang agak rancu itu kadang-kadang di proyek tuh sering terjadi, ya, sering terjadi untuk pemakaian APD, Pak. Ya, pemakaian APD itu kadang-kadang di RAB hanya muncul cuma mungkin 50 orang, ya. Nah, tetapi kan karena proyeknya proyek besar, kontraktor berasumsi bahwa APD yang disediakan sesuai yang ada di RAB. Nah, kami sebagai pengawas, apakah memang hanya mengacu kepada RAB atau mungkin sesuai dengan jumlah yang kerja di lapangan, Pak? Mohon saran dan masukannya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu aja. Silakan Pak. Pak Kesit langsung saja Pak. Oh, siap.
Oke, terima kasih Mas Dodi. Jadi Oke, memang Pak. Terima banyak kasih ya. banyak di lapangan terjadi bahwa di di RAB helm RAB hanya 50 orang, di lapangan lebih dari 50 orang, katakanlah 60 70 ya. Tetapi di dalam dilihat RKK-nya kontraktor, kalau dia di dalam RAB biayanya itu 50, tetapi dalam konteks izin kerja di mana ada JSA, job analysis, yang menyatakan bahwa itu harus pakai helm, dia pakai helm. Kalau ternyata di lapangan lebih dari 50, kontraktor tetap harus menyediakan lebih dari 50 di lapangan, katakanlah 70. Tetapi dengan catatan tidak ada CCO. Bapak bisa lihat di pasal 39 kalau nggak salah, pasal 9 di PMPUPR tidak boleh ada CCO tentang biaya pelaksanaan atau implementasi SMKK gitu Pak. Jadi tetap pihak pengawas wajib meminta kontraktor untuk menyediakan APD. Karena APD itu bukan bagian dari pembiayaan. APD itu adalah bagian dari keselamatan bekerja itu sendiri. Jika terjadi kecelakaan, biayanya akan lebih besar, mungkin saja proyek berhenti, atau juga biaya pengobatannya akan lebih tinggi dari beli helm. Gitu Pak Dodi. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Jadi, bisa nambah satu lagi nggak Pak? Wah, kalau Itu untuk Pak Dodi terkait dikasih kesempatan satu lagi untuk Pak Dodi, ya. khusus Pak Dodi Oke, ini. ya terima kasih. Misalnya Pak terkait material Pak ya. Material tadi itu saya lihat ada tabel ya, tabel untuk uji sebelum dan sesudah. Nah, khusus untuk baja Pak, mungkin saya ingin pencerahan Pak. Kalau baja tuh yang sebelum itu gimana Pak ya? baja apa nih? WF atau baja besi? Ya baja besi Pak, Besi konstruksi. penulangan beton ya. Ya betul. Nah, oke. Kalau besi beton itu, pada saat besi itu unloading di lapangan, ya besi di lapangan itu diajukan dulu ke lab besi untuk melakukan tes-tes terhadap tes tekan dan tarik, sehingga eh, kontraktor sebelum melakukan pekerjaan fabrikasi atau pembangunan besi sudah pasti besi memenuhi standar diinginkan di dalam RKS, gitu Pak. Jadi wajib. Oke. Oke, Pak Dodi, Pak. terus nanti Berarti akan dilanjutkan oleh Pak Gesit untuk sesi kedua. Nanti mungkin kita adakan seminar lagi karena memang waktunya sangat singkat ya, jadi mungkin tidak semua bisa oke, terima kasih Pak Gesit dan juga terima kasih Pak Moderator Pak Heri ya. Monggo Mungkin Pak, itu monggo. ya, sebagai dasar nanti saya ke depannya lagi lebih aktif lah, lebih memahami tentang SMKKK. Oke Pak, terima Oke, kasih Pak Sun. monggo Pak. Terima kasih Pak. Nah ini selanjutnya dengan Bu Lucy ya. Bu Lucy, silakan Bu. Langsung aja pertanyaannya Bu Lucy. Halo. Atau ini pertanyaan dari chat room itu Pak Bambang Suswanto ya Pak Gesit. Beliau izin bertanya Pak, untuk identifikasi apakah meliputi semua item detail yang termasuk dalam lingkup kegiatan proyek. Monggo Pak. Oke, langsung Pak ya. Jadi Ya, nih. Monggo Pak. identifikasi yang dimaksud dalam ini industri bahaya. Jadi pada saat kita membuat RAB, kita buat grouping. Kalau memang terlalu banyak, kita grouping. Mana yang paling riskan. Jangan nanti kayak pasang papan pengumuman dibuat satu identifikasi bahaya dan risiko. Ini perlu juga dipahami pada saat kita pembersihan lokasi, kita buat identifikasi bahaya risikonya apa gitu. Detail boleh, tidak detail boleh. Kemudian pada saat pembuatan direksi kit juga ada satu identifikasi di mana ada satu peluang bahaya atau peluang terjadinya unsafe condition pada saat kita membuat direksi kit, atau pada saat kita buat galian, apakah galian dia di bawah 1,5 meter atau di atas 1,5 meter, apa yang harus dilakukan. Sehingga
Saya nggak bisa ngomong apakah harus semua, tidak, tergantung dari bagaimana si ahli K3-nya menilai satu tingkat bahaya atau melihat ada satu potensi unsafe condition maupun adverse action dari satu pekerjaan. Gitu, Pak. Monggo Itu Mbak yang Lucy sudah siap itu. oke, gitu Pak Gesit, yang ini saya lanjutkan ke Bu Lucy ya, yang raise hand ini Bu Lucy, Ya. silakan Bu. Monggo, Bu Lucy. monggo. Iya Pak, izin. Monggo, Oke. monggo langsung Pak, langsung Langsung, Bu. Bu. Langsung, Bu. Oke, makasih Pak. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan SMKK, di pekerjaan gedung itu kan biasanya ada di dalam RAB atau uraian pekerjaan itu yang dalam item SMKK itu ada namanya sosialisasi dan promosi K3. Yang itemnya mungkin pengarahan K3 termasuk spanduk dan APD segala lain-lainnya. Ya, yang saya ingin tanyakan di dalam tahapan pekerjaan mulai dari awal. Nah, itu kapan Pak biasanya dilaksanakan yang namanya sosialisasi dan promosi K3 itu? Terus bentuk dokumennya seperti apa gitu? Kalau kita sudah tandanya kita sudah melakukan sosialisasi dan promosi, karena kan ini biasanya itemnya memang sedikit, tapi itu kan penting dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Nah, rata-rata kadang ini cuman hanya bunyinya saja, tapi tidak pernah dilaksanakan pengarahan K3 itu seperti apa. Sehingga teman-teman pekerja di lapangan itu juga dia kadang-kadang tidak mengikuti aturan SMKK, Pak. Nah, mungkin itu kapan kayak gitu. Nah, dilaksanakan pengarahan itu pada waktu PCMK atau pada waktu apa gitu. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Gesit, langsung aja Pak. Ya, Monggo. baik Mbak Lucy. Terima kasih. Jadi gini, di dalam pelaksanaan kontraktor itu ada RAB pelaksanaan biaya SMKK. Itu kontraktor sebaiknya membuat satu daftar simak pemenuhan terhadap biaya SMKK. Nah, di antara biaya SMKK ada 9 komponen. Komponen kedua adalah komponen, kalau nggak salah komponen kedua adalah komponen pemenuhan komponen terhadap sosialisasi ya. Nah, oke. Apa sih sosialisasi dan promosi? Nah, pelatihan. Nah, itu yang saya sebut tadi, bahwa yang dikatakan dengan sosialisasi promosi itu adalah satu, sosialisasi bagaimana si kontraktor melakukan satu komunikasi terhadap aspek keselamatan. Itu programnya. Ya, kemudian bagaimana cara berkomunikasi melalui safety induction. Safety induction perlu dokumen pendukung, yaitu absen, foto, dan materi. Safety induction digunakan untuk setiap orang yang baru masuk lapangan itu harus melakukan satu safety induction. Kalau ada satu schedule dari kontraktor tiga grup orang baru masuk, makanya 3 kali dikerjakan. Dan safety briefing untuk meminimalkan biaya, misalkan dilihat aja berat resiko Bentar dulu ya, tertinggi yang aku mana. lagi zoom aku bentar ya, nanti hubungi. Resiko tertinggi mana, maka ini buat safety briefing. Atau tiap pagi dibuat safety briefing, nggak masalah. Dibuat daftar hadirnya, difoto, dan materinya apa, itu dijadikan di dalam satu dokumen pendukung dari kegiatan. Poster, bisa melakukan poster tentang bagaimana mengedukasi pekerja ataupun staf lapangan sehingga dia dapat ikut serta berpartisipasi mengurangi terjadinya kecelakaan konstruksi. Ya, bisa juga dengan papan informasi. Papan informasi itu berisi informasi tentang berapa jumlah pekerja hari ini, kemudian adakah terjadi kecelakaan, itu termasuk itu difoto, kemudian dimasukkan di dalam dokumen pendukung sebagai referensi bahwa pekerjaan itu sudah diselesaikan, sudah dikerjakan. Memang di dalam proses
pelaksanaan maupun proses pembuktian itu perlu ada satu sinergi atau satu keterkaitan dokumen yang saling mendukung dan kegiatannya, Mbak. Jadi nggak bisa cuma mengerjakan toh ada foto kemudian tidak ada satu keterangan bahwa itu adalah pekerjaan sesuai dengan RAB nomor sekian. Gitu, Mbak. Halo? Sudah hilang. Pak Heri? Halo, saya pertanyaan kedua ini Pak Gesit. Lanjut ya. Ya, izin bertanya ini dari Pak Ruli ya, Ruli Wihanapi. Izin bertanya, tenaga ahli apa saja yang terlibat dalam menyusun dokumen SMKK rencana konseptual? Kedua, dokumen apa yang dijadikan acuan dalam menyusun dokumen SMKK? Itu aja Pak, dua pertanyaan. Jadi satu itu tenaga ahli apa yang untuk menyusun dokumen SMKK, yang kedua acuannya. Acuan dokumen SMKK itu dari apa? Silakan Pak, monggo. Baik Pak Ruli. Jadi nomor satu ya Pak Ruli, Pak Ruli. Oh, Pak Ruli ya? Ya. Oke. Pak Ruli, sorry salah tambah mal ini. Pak Ruli, jadi gini, nomor satu, tenaga ahli apa saja yang terlibat dalam menyusun dokumen SMKK? Oke. Dalam rencana konseptual SMKK itu ada satu tahapan membuat metode pelaksanaan. Jika ahli K3-nya dari teknik sipil, tapi dia tidak paham dengan elektrik, boleh saja melibatkan tenaga ahli elektrik dan elektro di dalam menyusun metode pelaksanaan. Ada mekanikal atau arsitek, tenaga arsitek jika sipil tidak paham dengan pekerjaan arsiteknya, boleh melibatkan tenaga ahli arsitek. Jadi bebas. Jika ahli teknik sipilnya bisa, ya kerjakan sendiri. Gitu loh. Siapapun tenaga ahli boleh dilibatkan sepanjang terkait dengan pekerjaannya. Kemudian dokumen apa yang menjadi acuan dalam menyusun dokumen SMKK ini? Acuannya adalah pada saat perencanaan itu ada laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. Biasanya dalam laporan antara sudah terbentuk satu rancangan yang bisa dipegang digunakan oleh si ahli di dalam menyusun SMKK. Contoh, gambar sudah ada, RAB mungkin sudah ada, mungkin nggak ada harganya dalam laporan antara, atau kemudian LKS-nya itu. Nah, pada saat menjelang laporan akhir, SMKK sudah selesai. Bagaimana SMKK bisa dibuat meskipun LKS belum final, drafting belum final, biaya belum final. Nah, itulah gunanya tenaga ahli dilibatkan, tenaga ahli ME, tenaga ahli sipil, tenaga ahli arsitek gitu. Jadi nomor 2, monggo. Silakan Pak. Ini ada dari Pak Gusti Ngurah Putrawan ini dan dari Pak Didi ini ada hampir sama pertanyaannya. Artinya pertanyaannya sebenarnya bagaimana strategi agar penerapan SKK ini tertib dilaksanakan oleh penyedia jasa atau di lapangan gitu Pak. Strateginya ini mencari strategi pada saat penerapan SKK. Baik. Pak. Baik, terima kasih. Jadi strateginya banyak, tergantung bagaimana pada saat PCM itu dilaksanakan. Sebagai pemberi jasa, jika sebagai pemberi jasa wajib meminta kontraktor paling tidak dikasih waktu untuk menyelesaikan RKK-nya di PCM, RKK dan pelaporannya, kemudian termasuk konsultan pengawas diwajibkan di PCM membuat itu. Sebagai pengawas, pada pelaksanaan, kontraktor diberi informasi paling efektif ya selama ini ya strateginya, yaitu daftar simak pemungutan biaya merupakan referensi konsultan pengawas dalam menghitung progresnya biaya SMKK kontraktor, sehingga kontraktor bisa sadar bahwa itu penting, Erwin.
Ya, dealer yang kemudian ada lagi disampaikan juga kepada kontraktor bahwa di dalam proses di lampiran terakhir itu proses di lampiran K masalah ya, di lampiran itu ada satu proses bagaimana konsultan pengawas memberikan peringatan kepada kontraktor agar mengimplementasikan RKK yang sudah disubmit kepada PCM. Ya, ada satu tahapan di mana konsultan pengawas bisa bersurat kepada RK PPK nanti dalam dua kali peringatan selama 14 hari dia bisa berhitungan proyek. Ada di PUPR 10 lampiran K1 misalnya pertama. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana membangun budaya K3. Strategi bagaimana di awal pada saat PCM. Jangan lupa satu logika ada satu cara penekanan pada saat PCM PPK memberikan waktu kepada kontraktor atau kepada konsultan pengawas untuk mengarahkan safety induction sebelum mulai PCM, sehingga ada satu edukasi yang diharapkan bahwa konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor sadar betul pentingnya pentingnya satu keselamatan kerja. Gitu Pak strateginya. Ada banyak. Oke. Terima kasih Pak Gesit. Ini tadi Bu Siti mengenai rancangan konseptual sepertinya sama dengan pertanyaan. Tadi sudah terjawab oleh Pak Gesit karena ada pertanyaan dari sama dengan Pak Ruli tadi. Yang terakhir ini pertanyaan adalah dari Pak Kian Lubis. Ini permasalahan pada saat pelaksanaan Pak. SPMK sudah terbit, itu tujuannya. Jadi ternyata setelah SPMK terbit ada penambahan item baru. Apakah pelaksanaan SMKK yang sudah diserahkan itu harus direvisi kembali ataukah tetap? Itu Pak pertanyaan dari Pak Kian Lubis. Silakan Pak Gesit, ini yang terakhir pertanyaan. Ini rancu juga pertanyaannya. Ada SMKK pelaksanaan setelah terbit SPMK. SPMK-nya kepada kontraktor atau kepada konsultan? Kan gitu. Gini Pak, maksudnya SPMK ini mungkin pertanyaan kan SPMK kontraktor sudah ada, berarti SMKK-nya kan sudah ada. Nah terjadi mungkin katakan addendum atau CCO yang mengakibatkan terjadinya ada item baru pekerjaan. Apakah SMKK-nya ini direvisi atau bagaimana Pak? Itu maksudnya. Oke, baik. Berarti ini kepada kontraktor ya. Jadi gini. Ya. Di dalam biaya RKK itu, kontraktor RKK Pak ya. Jadi biaya RKK sudah dilaksanakan, kemudian ada biaya SMKK yang sudah di dalam kontrak ditenderkan, biayanya sudah dihitung di tender. Kemudian pada saat SPMK, setelah MC0 muncul kerjaan baru, mungkin gitu Pak ya. Iya, betul Pak. MC0 ada kerjaan baru. Tetap tidak bisa itu dari risiko kontraktor. Biaya SMKK tidak bisa di CCO-kan, Pak. Di pasal 39. Oke. Kalau masalah. Ya, terima kasih Pak. Sangat jelas artinya di sini bahwa adapun satu CCO bagaimana terjadi perubahan di satu lapangan itu bahwa SMKK itu tidak dapat dirubah dan itu menjadi risiko dari pihak kontraktor. Dan sebaiknya dalam pelelangan itu mereka harus lebih teliti dan ada anusing lapangan juga ya Pak Gesit ya. Betul. Kira-kira gitu Pak. Pak Gesit ini selanjutnya karena pertanyaan sudah habis, silakan Pak membuat closing statement Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi monggo. Intinya gini, di dalam SMKK itu sistem manajemen keselamatan konstruksi, di mana SMKK itu di rancangan konseptual dibuat oleh konsultan perencana. Kemudian tahapan oleh ini dokumen SMKK ya. Kontraktor membuat RKK pelaksana dan RK penawaran, RKK pelaksanaan dan RMPK. Konsultan pengawas membuat RKK pengawasan dan program mutu. Jadi dokumen SMKK itu banyak yang harus dijelaskan di, 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 di,
siapa saja yang harus membuat. Jadi intinya bahwa setiap proyek itu semua ingin bekerja selamat, ingin pulang datang dengan selamat, pulang dengan selamat, dan itu akan tergantung bagaimana perencanaan dari perencanaan keselamatan kerja itu, keselamatan konstruksi itu dibuat dan bagaimana keselamatan konstruksi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Gesit, terima kasih para audiens semua, terima kasih bahwa acara kita saat ini sudah selesai, karena pada intinya mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan undang Pak Gesit, karena Pak Gesit ini orangnya sangat sibuk juga, banyak kegiatan. Yang selanjutnya nanti moderator, saya rasa bukan moderator ya, nanti tim IT saja yang mengirimkan kepada siapa-siapa nanti voucher yang khusus yang diberikan karena dari pertanyaan yang terbaik dan resen yang ketiga atau bagaimana, silakan nanti itu kebijakan dari tim IT dan sekretariat dan bersikap final. Selanjutnya kami menyerahkan acara ini kepada Pak Heri, Ya. maaf, Monggo. itu linknya belum, materi ditanyakan oleh si peserta itu. Oh Gimana? ya, link materi itu tolong di para peserta pada tanya. Saya lihat ini sih tadi sudah ada ini ya, panitia, tapi link absensi sudah, link materi yang belum ya. Tolong nanti ya, tolong kepada ini tim IT link materinya. Yang kedua, Mbak Uswa, karena tugas saya sebagai moderator sudah selesai, saya kembalikan kepada Mbak Uswa sebagai MC. Tapi kami tolong mengingatkan kembali link materinya ya, tolong tim IT. Terima kasih Mbak Uswa. Monggo, ruang dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Heri atas arahan moderatornya. Untuk peserta yang mendapatkan voucher 100.000 untuk proses pengurusan SKK, yaitu yang pertama Bapak Dudi Prasetyo Hartono, yang kedua Ibu Luci Heriani ST, karena tadi bertanya secara live atau langsung Bapak Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada moderator, kepada Bapak Ibu peserta semuanya telah mengikuti seminar pada seri 19 ini, yaitu seminar rancangan konseptual SMKK, bangunan gedung. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan kami sampaikan juga, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengikuti seminar series 20 nanti pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 dengan tema kontribusi manajemen konstruksi pelaksanaan proyek. Karena ini merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, Bapak Ibu. Kami sampaikan terkait permohonan SKK di bidang sipil dapat menghubungi di call center Hatsindo dengan nomor 0811 185 070. Kami ulangi lagi, untuk permohonan SKK di bidang sipil dapat menghubungi di nomor 0811 185 070. Dan untuk permohonan SKK di bidang manajemen dapat menghubungi di call center Sakti dengan nomor 0821 1021 0357. Baik, saya sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Izin live saya semua peserta, audien, sekretariat, Mbak Uswa. Terima kasih ya. Terima kasih. Semua saya juga live. Ya, Pak Gesit jangan kapok-kapok ya Pak. Sebentar lagi kita nanti. Oke, Pak. Sabi Pak. Monggo Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Beri tercinta bersinar dalam kemajuan, inovasi dan teknologi jadi kekuatan, membangun masa depan, mengubah dunia. Imogu maju tak terhenti, kami bertumbuh ciptakan kejayaan, bersatu menuju puncak. Imo Group maju tumbuh
tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAKI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Asosiasi SBU Jakon, silaturahmi badan usaha jasa konstruksi, bangun sinergi, komitmen teguh berkarya untuk negeri tercinta. Bersama SBU Jakon, konstruksi membanggakan, konstruksi bermartabat, konstruksi hebat. Dalam setiap proyek kita percaya, sinergi profesional, majukan infrastruktur, tingkatkan kualitas, buka peluang kerja. Bersama SBU Jakon, konstruksi membanggakan. Bersama SBU Jakon, konstruksi bermartabat, konstruksi hebat.
dulu kala